IPK 3,9 lulus kamplot tapi sekarang kerjaannya cuma ngisi Excel dan digaji 3 juta. Sementara temennya yang IPK 2,4 jadi founder startup keliling luar negeri. Lu pikir IPK tinggi hidup enak? Lu pikir IPK tinggi langsung direkrut di perusahaan top? Kalau iya, selamat datang di dunia nyata di mana kertas ijazah lo gak lebih berharga dari soft skill dan relasi. Dunia kampus ngajarin kamu ngejar nilai, tapi dunia kerja nggak peduli nilai kamu. Yang dilihat bisa komunikasi atau enggak, bisa kerja bareng tim atau nyusahin, problem solving kamu tajam atau tumpul, punya pengalaman nyata atau cuma teori. Fakta nyata, HRD nggak nanya berapa nilai makroekonomi kamu. HRD lebih mikir orang ini bisa adaptasi, bisa diandalkan atau enggak. Banyak fresh grad IPK tinggi bingung cari kerja karena mereka nggak pernah belajar jual nilai diri, nggak pernah bangun relasi, nggak pernah gagal karena terlalu sibuk jadi sempurna. Gelar kamplot itu keren di atas kertas, tapi dunia kerja nggak cuma lihat itu. Dunia kerja lihat aksi bukan transkrip. Banyak alumni kampus ternama yang IPK-nya 4 tapi kalah dari anak kampus biasa yang aktif organisasi, punya project freelance dan punya 1000 koneksi di LinkedIn. IPK itu kayak kartu nama, bisa bikin orang tertarik sesaat, tapi kalau isinya kosong, orang akan langsung buang. Kualitasmu bukan di angka, tapi di pengalaman, karakter dan daya tahanmu di lapangan. IPK penting tapi bukan segalanya, dan seringkali yang terlalu sibuk ngejar angka justru lupa bangun masa depan. IPK lu bisa dicetak di selembar kertas, tapi soft skill itu dicetak lewat pengalaman hidup. Coba pikir, kenapa banyak yang IPK-nya pas-pasan malah cepat naik jabatan? Kenapa justru dia yang diminta handle proyek besar? Jawabannya, karena dia jago komunikasi, karena dia bisa menyelesaikan konflik, karena dia bisa dipercaya dan tahan tekanan. Menurut data LinkedIn, top 5 skill yang dicari perusahaan di tahun 2024, critical thinking, adaptability, teamwork, emotional intelligence, communication. Gak ada IPK di situ. Dunia kerja nggak cari robot pintar, mereka cari manusia utuh yang bisa kerja bareng, tahan banting dan bisa mikir. Mau dapat kerja bagus, kadang bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling dikenal dan siapa yang bisa nunjukin. Ini loh bukti gue pernah ngelakuin sesuatu. Relasi bisa buka pintu, portofolio bisa buktiin kualitas lo. Sementara IPK cuma angka. Contoh, anak IPK 3,0 tapi aktif di komunitas, pernah magang, ikut event, punya portofolio desain, punya project coding, nulis artikel, konten YouTube, dia lebih hidup di CV. Sementara yang IPK 4,0 cuma nulis pernah jadi juara kelas, ya sorry itu nggak cukup. Yang aktif, dikenal dan berkarya, dia yang dilirik duluan. Yang diam aja walau IPK tinggi kalah start. Kamu kuliah 4 tahun, bayar SPP jutaan, berjuang ngerjain skripsi, lulus IPK tinggi, tapi pas kerja ditawarin gaji 3 juta. Kenapa? Karena HRD ngeliat kamu fresh grad tanpa pengalaman, dan mereka mikir, kenapa saya harus bayar mahal buat orang yang masih harus diajarin dari nol. Ada mahasiswa lulusan terbaik yang katanya pas kerja pertama gaji UMR. Sementara temen satu angkatan yang sempat freelance, ngajar online, jualan digital service, langsung ditawarin 2 kali lipat gaji karena udah punya portofolio. IPK nggak bisa dijual, yang bisa kamu jual hasil karya, kontribusi dan nilai tambah lo buat perusahaan. IPK tinggi itu bukan masalah, tapi cara pikir dibaliknya yang sering bikin zonk. Kesalahan yang sering terjadi, perfeksionis berlebihan, takut gagal, akhirnya nggak pernah ambil resiko, cuma fokus akademik, nggak ikut organisasi, nggak punya soft skill sosial, gengsi magang atau freelance, merasa terlalu pintar untuk mulai dari bawah, nggak bangun relasi, IPK tinggi tapi introvert total, dunia kerja nggak tahu kamu siapa. Lo lulus dengan pujian, tapi dunia nggak pernah minta lo dipuji, dunia cuma mau lihat lo bisa kerja atau enggak. Fakta menarik, banyak orang IPK biasa saja tapi mereka memang menang karena mereka punya grow mindset. Mereka belajar dari kegagalan, mereka berani tampil, berani ditolak dan berani nyoba. Strategi yang bisa dicoba mahasiswa, aktif di komunitas bukan sekedar formalitas, bangun personal branding di LinkedIn, ikut proyek yang nyata, freelance, relawan, lomba, belajar hal yang di luar jurusan, digital skill, marketing, bahasa asing.
Jangan jadi sempurna di kampus tapi gagal di dunia nyata. IPK itu ibarat tiket masuk, tapi jangan lupa tiket itu nggak cukup, lo masih harus jalanin pertandingannya. Kalau sekarang IPK lo tinggi, bagus, tapi jangan terlena. Kalau IPK lo biasa saja, tenang, peluang sukses masih terbuka lebar asal lo siap kerja keras, bangun relasi dan terus upgrade diri.